akan menjelaskan tentang ancaman di bidang Ipolexos Butuhankam. Yang pertama adalah bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman ideologi pernah terjadi di Indonesia ketika ancaman komunis tumbuh dan berkembang di Indonesia. Di bidang politik, ancaman di bidang politik dapat dilakukan dalam dua aspek. Yang pertama, dari dalam negeri. Ancaman yang berasal dari dalam negeri dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan kekuatan dan kekuasaan dengan melakukan mobilitas massa. Yang kedua, dari dalam negeri, dapat dilakukan oleh suatu negara dengan mengintimidasi, melakukan tekanan politik, provokasi, atau blokade politik. Kasus-kasus ancaman dari Ipolek Sebudah dalam bidang politik antara lain pemberontakan dari dalam negeri karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Contoh kasus di dalam bidang politik yaitu ancaman berupa pemberontakan massa ke pemerintah yang mengakibatkan menjadi terombang-ambing dan negara menjadi hancur karena diambil alih dengan orang yang salah. Ancaman dalam bidang ekonomi dikelompokkan jadi dua, itu internal dan eksternal. Internal itu dapat berupa tingkatan pengangguran yang cenderung meningkat, atau lebih tepatnya penetapan sistem atau kebijakan ekonomi belum jelas. Eksternal yaitu bentuk ketergantungan yang tinggi terhadap asing, daya saing yang rendah, kinerja ekonomi yang masih buruk. Bisa dilihat kasus-kasus ancaman terhadap ekonomi. Sepertinya masyarakat lebih suka memakai produk luar karena kualitas dan harga yang lebih baik. Dan akibatnya itu produk dalam negeri tidak terpakai dan pedagang dalam negeri mendapatkan kerugian. Bidang sosial dan budaya. Ancaman dari bidang sosial budaya berasal dari luar dan dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Isu ini merupakan salah satu bentuk terjadinya masalah kekerasan. Separatisme ini diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Sedangkan ancaman dari luar yaitu bersifat konsumtif, hedonisme, individualisme, dan militarisme yang berpengaruh terhadap globalisasi. Kasus ancaman sosial budaya yaitu globalisasi yang menyebabkan banyaknya budaya lokal yang berubah. Bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan negara meliputi peran terbatas, konflik terbatas dan pelanggaran wilayah. Ancaman terhadap keamanan dapat dipengaruhi oleh adanya faktor dari dalam negeri. Contohnya, 1. Gerakan separatis yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. 2. Terorisme. 3. Spoils. 4. Kekerasan politik. 5. Konflik horizontal. 6. Perang informasi. 7. Korupsi yang merugikan keuangan negara. 8. Perang kiber. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we